Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini Jumat 23 September 2022 terdapat di dalam Amos 1 ayat 1 dengan judul Taat. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Bacaan harian Amos 1-3. Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa. Ia dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat dan para pemimpin kerajaan utara dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Yehuda, tempat kelahirannya. Tekoa adalah sebuah kota di wilayah perbukitan Yudea yang letaknya sekitar 16 km di sebelah selatan Yerusalem, melandai ke arah Laut Mati yang terletak kira-kira 1.200 meter di bawahnya. Tanah Tekoa subur karena memiliki banyak sumber air. Sesudah perpecahan kerajaan Israel, Tekoa termasuk daerah yang harus diperkuat. 2 Tawarik 11 ayat 6. Di kota inilah Amos bekerja sebagai peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Amos diutus ke kerajaan 10 suku di utara yang menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan sosial terhadap orang yang tak berdaya. Amos hidup pada zaman pemerintahan Raja Israel Yerobeam II, kira-kira sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Pada masa itu, keadaan Israel dan Yehuda secara politis dan ekonomis sedang berada di puncak. Kerajaan utara sedang mengalami zaman keemasan, tetapi terdapat jurang yang lebar antara kelompok kaya dengan sebagian besar rakyat jelatanya. Untuk itu, tema besar pewartaan Amos adalah kritik atas ketidakadilan sosial yang merajalela di Israel, serta kritik atas penindasan terhadap orang yang tidak berdaya. Amos menerima panggilan Tuhan dan dengan taat mewartakan firman-Nya di kerajaan utara. Amos berangkat memenuhi panggilan Tuhan bagi umatnya. Dari ketaatan itu nampak jugalah kualitas iman Amos kepada Tuhan. Hanya iman yang menjadi titik temu antara Tuhan dengan umatnya. Hanya dengan iman seseorang dapat mengerti jalannya yang tak dapat terselami dan pikirannya yang tak terukur. Amos taat kepada Tuhan untuk keluar dari kehidupannya yang nyaman sebagai peternak dan pemungut buah ara hutan menjadi nabi Tuhan yang penuh tantangan dan bahaya. Karena ia percaya bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh dirinya yang semata-mata adalah alat Tuhan. Mari kita siap seperti Amos, namun bukan berarti kita semua harus menjadi penginjil, pengkhotbah, atau yang lainnya. Tetapi apapun yang Tuhan ingin kita kerjakan demi melakukan kehendak Tuhan, harus berani kita lakukan. Berani keluar dari zona nyaman. Sebab salah satu ciri dari orang percaya adalah taat kepada Tuhan. Selalu berkata ya kepada Tuhan. Bukan kepada diri sendiri, kepada hawa nafsu, kepada kebanggaan diri, dan lain sebagainya. Inilah kualitas terbaik dari hidup orang percaya, rela melepaskan yang perlu dilepaskan demi setia kepada Tuhan. Refleksi hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh taat dan belajar untuk melayani Tuhan? Marilah kita optimalkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk dapat melayani Tuhan. Power statement. Ketaatan adalah satu-satunya realitas. Ketaatan adalah iman yang terlihat, iman dalam tindakan, dan iman yang memanifest. Ketaatan adalah ujian kemuridan dan sejati di antara umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami mau belajar untuk taat dan kiranya Engkau memampukan kami untuk memenuhi panggilan untuk dapat belajar melayani-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.